Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur kita panjatkan kehadirat Robi karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini di Mapol PAI pertemuan ketiga. Tadi sebelum kita berlanjut ke materi, Ketua kelas tolong dipimpin dulu teman-temannya, kita baca doa sebelum belajar. Pak Jlek. Ya Pak, siap berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu dari absensi pertama Abjad Anissa. Yang terakhir Pak Jlek. Oke, Pak Jlek. Ya, mengenai materi hari ini adalah takziah dan ziarah kubur. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah. Untuk hari ini kita akan coba membahas mengenai tata cara takziah dan ziarah kubur. Apakah takziah yang kita lakukan dan ziarah kubur yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam? Nanti ya kita bahas. Di sini ada beberapa hal yang akan Bapak sebutin mengenai indikator pencapaian. Yang pertama adalah menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, ini ada contoh gambar ya di sini. Kita lihat ada orang yang sedang berziarah di sini, ada juga yang sedang mendoakan orang yang sudah meninggal di sini. Kelihatan gambarnya? Ya. Apakah ziarah kubur tersebut tadi sudah memenuhi syariat Islam apa belum? Menurut kalian seperti apa gambar yang tadi? Apakah kedua gambar ini sudah mencerminkan tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam apa bukan? Sudah? Oke. Nah, di sini kenapa harus sampai jelas mengenai materi tentang takziah dan ziarah kubur? Jangan sampai nanti pada saat kita ziarah kubur ya, dianggapnya kita meminta sesuatu kepada kuburan tersebut, yang padahal pada intinya apa? Kita mendoakan orang yang sudah meninggal, siapapun orangnya itu, baik itu orang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Ya, pada hakikatnya apa? Kita mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut dengan cara apa? Baca Fatihah, baca Yasin dan lain-lain. Makanya harus jelas. Seperti halnya kemarin. Di sini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, harus kalian analisis sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi-bagi kemarin. Untuk hari ini kalian kembali ke kelompoknya yang kemarin. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Lewat dulu.
Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, Bapak minta dari kelompok Anies untuk membacakan hasil analisa kelompoknya. Silakan maju ke depan Anies, semuanya. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi, pertanyaannya kan apakah praktek ziarah kubur seperti gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Coba kemukakan pendapatmu. Nah, setelah kita berdiskusi, menurut kelompok kami berdasarkan gambar di atas, praktek ziarah kubur seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena yang berziarah menduduki makam ahli kubur yang lain. Karena ada hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, kemudian pakaiannya terbakar sampai mengenai kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Jadi itu alasannya kenapa gambar yang tadi itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Anies. Ya, jadi kalau menurut kelompok Anies, gambar yang ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Coba yang dari kelompok lain, ada yang setuju apa? Ada yang nggak setuju? Setuju semuanya. Berarti ini tidak sesuai dengan Syariat Islam. mendoakannya sesuai dengan syariat Islam, tapi mungkin caranya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita lanjut. Takziah. Ini makna dan waktu takziah. Makna takziah atau arti takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jadi bukan cuma melihat orang yang sudah meninggalnya, tapi menghibur keluarganya yang sudah ditinggalkan. Tujuan takziah yang pertama adalah memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan. Ya, apalagi di daerah kita suka ada baskom apa sih? Iya, buat tempat uang dimasukkan ke situ. Untuk apa? Untuk mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. Ada takziah. Yang pertama adalah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ini ada juga membuatkan makanan. Seandainya kita mampu, kita bikinin, kita masakin. Ziarah kubur. Ziarah artinya adalah berkunjung, kubur artinya adalah kuburan. Jadi ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan. Seperti hanya gambar di sebelah ini. Ada orang-orang yang berkunjung ke kuburan. Untuk apa? Untuk mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut, bukan meminta sesuatu kepada kuburan. Ya. Mau sesoleh apapun orang, pada saat kita mendatangi makamnya tetap aja kita hanya bisa mendoakan, bukan berarti meminta, ya, tapi mendoakan. Ini hadis Nabi tentang menyolatkan jenazah. Tata cara ziarah kubur. Yang pertama adalah ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas. Berarti apa? Penting banget niat kita harus bersih dan ikhlas. Jangan sampai ada niat yang lain. Benar-benar harus ikhlas mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, sampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, di sini kita udah sering lihat, sering baca, sering dengar salam pada saat kita memasuki sebuah
pemakaman. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan duniawi di atas kuburan. Iyalah, karena kita sering melakukan, kita ziarah, dan kita jarang sekali ngobrol urusan duniawi. Yang ada apa? Kita benar-benar mendoakan orang yang sudah meninggal, baca yasin dan lain-lain. Tidak banyak ngobrol. Hikmah ziarah kubur, ini ada hikmahnya yang bisa diambil pada saat kita ziarah kubur. Yang pertama adalah mengingat kematian. Ya, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, umur berapapun, kematian selalu bisa datang kapan aja. Baik dia dalam keadaan sakit ataupun lagi sehat, itu semua bisa meninggal kapan aja. Yang kedua, dapat bersikap zuhud, yaitu menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Nah, ini yang sangat-sangat sulit dihindari. Kenapa? Karena zaman sekarang ini orang lebih cenderung ke hal materi atau keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak nanti dalam kubur. Ya. Nah, ini tugas terakhir ya buat kalian nanti di rumah, membuat video mengenai apa tata cara ziarah kubur. Apa sih yang dilakukan pada saat kalian melakukan ziarah kubur? Ya. Nanti tugasnya dikirim melalui Classroom atau melalui WhatsApp langsung di grup WhatsApp. Ini untuk di rumah. Ya, diupload di Google Classroom. Di mana tugas memandikan dan mengkafani jenazah atau pengurusan jenazah. Ya. Untuk sub materinya yaitu takziah dan ziarah kubur. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, nggak ada. Untuk diskusi yang tadi, Bapak lihat ternyata semuanya sudah bekerja dengan baik. Tidak ada yang masing-masing. Bapak lihatin semuanya sudah bekerja rata. Ya, kerja sama kalian cukup bagus. Untuk minggu depan materi kita nanti akan berubah. Bahasannya bukan mengenai jenazah lagi, tapi sesuatu yang lebih menyenangkan. Iya, kita akan coba menikah. Kita coba. Bapak mencoba menikahkan kalian. Iya. Iya. Ya. Itu tugas tadi udah. Materi juga yang nanti mengenai nikah itu juga kalian udah harus bisa mempersiapkan diri. Diusahakan semirip mungkin kita akan melakukan praktek. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita akan tutup materi hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas dipimpin baca doa. Iya, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Silakan langsung pulang. Anak bapak di sana.